Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang sistem koordinat kutub. Sekarang kita bahasnya tentang sistem koordinat tabung dan juga sistem koordinat bola. Di mana sistem koordinat tabung ini berkiblat pada sistem koordinat kutub. Nah, seperti yang kita lihat definisi sistem koordinat tabung yaitu menggunakan koordinat kutub R dan theta sebagai pengganti koordinat Kartesius X dan Y pada bidang. Kemarin kita sudah belajar juga tentang koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius di sini membutuhkan 3 sumbu, ya kan? Untuk di bidang R3, yaitu yang pertama sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, untuk koordinat tabung ini sendiri, kita hanya butuh koordinat kutubnya R dan theta sebagai pengganti X dan Y. Untuk sumbu Z-nya sama-sama Z, bernilai sama. Untuk selanjutnya yaitu koordinat ini kita batasi R-nya lebih besar sama dengan 0 dan juga theta-nya lebih besar sama dengan 0 hingga kurang dari 2pi. Untuk penggambaran secara grafis sistem koordinat tabung dapat dilihat pada gambar. Jika di koordinat Kartesius kita mengenal koordinatnya yaitu X, Y, Z, pada koordinat tabung kita mengenalnya yaitu R, theta, dan Z. Nah, di sini alasan kenapa Z-nya itu tidak berubah, karena Z pada koordinat Kartesius itu sama hubungannya dengan koordinat tabung. Untuk soalnya sendiri sama dengan koordinat kutub, sudah sedikit kita bahas kemarin bagaimana cara mengubah koordinat tabung menjadi koordinat Kartesius dan sebaliknya, koordinat Kartesius menjadi koordinat tabung. Jika tabung ke Kartesius menggunakan rumus yang di atas yaitu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Sedangkan jika mengubah koordinat Kartesius ke koordinat tabung, maka yang digunakan yaitu R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan juga tan theta sama dengan Y per X. Di sini jika mencari besarnya sudut, yaitu mencari tetanya itu berapa, maka bisa dicari menggunakan inverse tan atau arkestan tan ya Y per X. Bagaimana cara menghitung arkestan? Di sini sudah saya tuliskan untuk tan theta sama dengan Y per X diubah menjadi theta sama dengan arkestan Y per X. Misal yang dicari tan tetanya akar 3 per 3. Kita cari dulu, kita hitung dulu. Akar 3 per 3 ini hasilnya mendekati berapa? Jadi setelah saya cari, ketemu nilainya 0,57735026919. Nah, lalu kita masuk ke link ini, tinggal diklik cara mencari arkestan, kita pakai webnya Rapid Tables, lalu masukkan angkanya 0,57735026919 ke kolom di situ. Sebelahnya arkestan, di copy paste ke situ, lalu kita klik calculate sehingga nanti muncul 2 jawaban, yaitu yang pertama jawaban dalam bentuk derajat dan yang kedua yaitu dalam bentuk radian. Apa bedanya derajat dan radian? Kalau derajat itu kan satu ukuran sudutnya bisa dibentuk di bidang datar. Biasanya kan lingkaran. Lingkaran itu mempunyai sudutnya 360 derajat. Biasanya kita simbolkan dengan 0 kecil dipangkatkan, seperti itu. Sedangkan untuk radiannya sendiri itu apa? Radian itu merupakan satuan ukuran sudut, di mana radian itu biasanya disimbolkan dengan huruf RAD. Satu putaran penuh dalam lingkaran dalam konstanta V itu didefinisikan sebagai 2 V radian. Ini soal sebagai tugas di rumah, mengubah koordinat tabung menjadi koordinat Kartesius yang pertama, yang kedua mengubah koordinat Kartesius menjadi koordinat tabung. Selanjutnya tentang
Sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola di sini kita menggunakan satu titik P, sama seperti koordinat tabung. Bedanya, kalau di koordinat tabung itu R, theta, dan juga Z. Sedangkan di koordinat bola di sini ada rho, ada theta, ada V. V ini beda dengan Pi. Tulisannya hampir sama. Kalau Pi yang kita kenal yaitu bernilai 3,14, sedangkan V ini bernilai 1,618. V dan Pi ini merupakan dua angka yang berbeda. Biasanya kita sebut sebagai suatu konstanta bilangan irasional. Seperti itu. Dan untuk pembatasannya sendiri, untuk rho-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, tetanya lebih besar sama dengan 0 kurang dari 2 pi, dan untuk V lebih besar sama dengan 0 sampai dengan kurang dari pi. Untuk secara grafis, sistem koordinat bola dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini kita tahu bedanya antara koordinat kartesius, koordinat tabung, dan juga koordinat bola. Jika di koordinat kartesius itu kita hanya membutuhkan titik X, Y, dan juga Z. Sedangkan untuk koordinat tabung ada ada R, ada theta, dan juga ada Z. Sedangkan untuk koordinat bola ada rho, ada theta, dan juga ada V. Bagaimana cara mengubah koordinat bola ke koordinat kartesius? Di situ sudah saya tuliskan untuk nilai X-nya sama dengan rho sin V cos theta. Jadi kalian kalau tidak ada kalkulator saintifik bisa menggunakan Mbah Google cara mencarinya atau perhitungan manual. Jadi rho-nya berapa, dicari sin V-nya dulu, lalu cos theta. Jadi langsung dikalikan. Jadi ketemu X, nilai X-nya nanti berapa. Y juga sama dan Z juga sama. Selanjutnya untuk kartesius, koordinat kartesius diubah ke koordinat bola. Untuk menghitung rho itu sendiri sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Karena untuk koordinat bola kita harus mengetahui ketiga titik tersebut. Selanjutnya untuk cos V sama dengan Z per akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Cara mencari besar nilai V, kita bisa menggunakan arkes cos. Arkes cos dari nilai Z per X akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Tan theta sama seperti penjelasan sebelumnya. Mencari sudut tetanya itu bisa menggunakan arkes tan Y per X. Nah, di sini cara menghitung arkes cos. Bedanya dengan arkes tan hanya di linknya saja. Webnya sama-sama menggunakan halaman dari Rapid Tables. Cuma bedanya kalau arkes cos pakai yang arkes cos, misal yang dicari arkes tan, ya kliknya yang arkes tan. Seperti itu ya, munculnya juga sama, ada dua bentuk jawaban. Yang pertama ada derajat, yang kedua ada radian. Ini untuk tugasnya, tugas ketiga dan tugas keempat. Jadi nanti ada 4 tugas, 4 soal dalam satu tugas. Ada 4 soal dalam satu tugas, yaitu yang pertama, mengubah koordinat tabung menjadi koordinat kartesius, mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat tabung. Yang ketiga, mengubah koordinat bola menjadi koordinat kartesius, dan yang terakhir mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat bola. Saya kira cukup ya. Semoga bisa dipahami. Pasti paham dong. Karena ini gampang. Kemarin kurang lebihnya sama dengan koordinat kutub yang sudah kita bahas kemarin di perkuliahan sebelumnya. Jadi, misal ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di grup. Saya minta hari Senin
bisa dikumpulkan karena hanya 4 soal ini kan, dan rumus-rumusnya juga sudah ada. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.